Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Saya akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu hadir di tengah kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir Tuhan. Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu malam hari ini yang melayani Tuhan. Biarlah roh yang datang dari Tuhan turun ke atas mereka, agar mereka selalu dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan untuk melayani, agar supaya nama Tuhan selalu dimuliakan di tempat ini Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus saja yang beracara di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati, Engkau mengurapi Tuhan hamba-Mu Bapak Hendratan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan datang pada surgawi turun ke atasnya Tuhan, agar supaya firman disampaikan penuh dengan berkat yang memberkati kami semua Tuhan di malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, dan puji Tuhan kita boleh kumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Dia. Sekarang kita mau meninggikan nama Tuhan. Yang mau meninggikan nama Tuhan boleh katakan yeay. Oke, kita mau sama-sama angkat pujian Ajarku Berdiam. Ya, teman-teman boleh tepuk tangan, boleh joget-joget buat Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Cintamu, di sana kau menanti Tuhan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Cintamu, di sana kau menanti kami Tuhan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi
Katakan ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, katakan Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Kiranya Kau yang penuhi setiap kami, Tuhan.
mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Semuanya karena Engkau Yesus, Engkau yang tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang kuatkan kami Bapa. Engkau yang kasih kami kekuatan, Engkau yang kasih kami kesanggupan Tuhan untuk lewati setiap ujian dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh kuat di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap ujian penyembahan kami Tuhan boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang diagungkan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Biar urapan-Mu Tuhan boleh ada Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami cakap Tuhan untuk menanggung segala perkara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat semua yang sudah Tuhan kasih buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu,
memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Sambil angkat tangan, bilang ku mau menyembahmu Yesus. Kami mau selalu sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sering katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau sore malam hari ini kami boleh berkumpul apa adanya kami malam ini. Kami percaya segala kebaikan Tuhan terus dinyatakan buat kehidupan kami. Sehingga kami boleh baik-baik saja. Kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan. Khususnya lewat orang-orang sekeliling kami, teman-teman di sekeliling kami, sehingga malam ini kami boleh bersekutu bersama, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan terlebih kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hati kami. Kami siap untuk mendengarkan, pakai mulut bibir hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan lewat pertemuan malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam teman-teman. Ini gimana, saya langsung mulai atau bagaimana? Langsung ya? Bisa langsung Pak. Langsung aja, Pak. Oh, saya kira Bu Wani mau kesaksian dulu. Tadi saya lihat ada Bu Wani. Oke. Saya nggak tahu ya. Teman-teman yang lain boleh nyalakan kamera nggak, yang memungkinkan bisa nyalakan kamera, sehingga saya kalau di sini saya cuma lihat kayaknya cuma bicara sama 2-3 orang doang nantinya ya. Jadi kayak saat teduh sayanya. Ya, malam teman-teman. Jimmy, thank you ya. Meskipun belum pernah ketemu, tapi kita berkomunikasi lewat WA ya. Thank you undangannya. Ya. Buat saya, kalau saya diminta untuk sharing firman, ya saya sulit untuk menolak, karena buat saya ini adalah bicara tentang sharing perjalanan iman saya, supaya kita saling meneguhkan apa yang menjadi keyakinan saya, apa yang menjadi kekuatan saya dalam iman, dan apa yang menjadi kekuatan dan keyakinan teman-teman juga, itu kita bisa sama-sama saling meneguhkan ya. Jadi thank you atas kesempatannya, dan saya melihat satu semangat yang luar biasa sekali malam ini kita bisa sama-sama berkumpul. Ternyata saya juga baru tahu kalau SLDI ada komunitas doanya ya, komunitas persekutuan doanya. Apa namanya nih? Saya kemarin dikasih tahu Jimmy, apa Jim? DSS ya, Delighting Digital apa? Digital Sales and Service, Pak. Digital Sales and Service. Oh, Sales and Service. Oke, DSS. Oke, good. Malam ini kita akan bicara tentang recharge in Jesus ya. Recharge in Jesus. Saya mau ajak teman-teman baca, mengingat satu kisah di Perjanjian Lama kisahnya. Ini kisah tentang Raja Daud ya. Raja Daud memang banyak kisah lah dalam perjalanan hidupnya. Jadi saya mau ajak teman-teman melihat kisah itu. Kita tahu Daud dalam situasi-situasi dan beberapa cerita-cerita, khususnya cerita yang sangat besar dan sangat tenar ketika Daud mengalahkan Goliat ya.
Saat itu Daud ngalahin Goliat, yang dimana Goliat itu orang atau musuh bangsa Israel yang sangat ditakuti dari Filistin, tetapi Daud dengan gagah berani dan kekuatan Tuhan, Daud katakan itu, dia berhasil mengalahkan Goliat. Ya, nah singkat cerita, kalau teman-teman lihat kisahnya itu di 1 Samuel, Daud ketika sudah mengalahkan Goliat, Daud akhirnya dipercaya oleh Saul sendiri, ya, dipercaya oleh Saul untuk memimpin pasukan Israel, tentara Israel. Dan Daud begitu luar biasa berprestasi, dia mengalahkan banyak sekali bangsa-bangsa, mengalahkan banyak sekali musuh-musuh. Sampai akhirnya Saul sendiri iri dan ketakutan sama Daud. Kita bisa melihat ada firman Tuhan mencatat sebuah kebenaran bahwa akhirnya karena ada ibu-ibu yang nyanyi-nyanyi tengah jalan itu loh, ya kan, Daud mengalahkan Saul mengalahkan berlaksa, Daud mengalahkan beribu-ribu katanya. Saul iri hatinya. Nah, akhirnya kalau kita ikutin lagi kisah-kisahnya, teman-teman mungkin ingat juga, akhirnya Saul bermaksud membunuh Daud dan Daud lari dari kejaran Saul. Nah, di situ akhirnya dan pelayaran itu Daud tapi Daud akhirnya, ya dia kan hidup nomaden, ya. Hidup nomaden sampai satu saat akhirnya dia bersekutu dengan bangsa Filistin sendiri yang dulu musuhnya bangsa Israel, karena dia banyak bantu bangsa Filistin di sana. Bangsa Filistin itu akhirnya kasih satu kota yang cukup baik, ya, yang namanya Ziklag. Nah, Daud akhirnya jadi tentara bayaran nih, teman-teman. Ya kan, dia berperang lawan bangsa yang mana, yuk dibayar sini, yuk berperang, lu bayar sini, berperang. Dia sendiri tinggal di Ziklag bersama anak, istrinya dan pasukannya. Nah, singkat cerita, di Ziklag, ya, ketika dia pergi berperang melawan bangsa lain, bangsa Amalek ini memang sangat benci sama Daud dan pasukannya karena mereka pernah beberapa kali dipukul mundur, dipukul kalah gitu ya. Berperang dipukul kalah sama Daud. Dia berusaha gimana caranya? Nah, dia mencari kesempatan ketika Daud dan pasukannya pergi berperang, mereka bangsa Amalek datang ke Ziklag, dia memporak-porandakan kota Ziklag. Sampai akhirnya habis semua, dibakar habis, kota itu habis dibakar, dan istri serta anak-anak, kambing domba, semua hartanya dirampas sama bangsa Amalek ini, ya. Dan Daud pulang ke rumahnya. Saat Daud pulang ke kotanya, Daud melihat situasi ini dan Daud sangat sedih hati. Nah, saya ajak teman-teman baca langsung dari kisahnya di 1 Samuel 30. Saya pikir saya nggak mau pakai slide ya, supaya teman-teman bisa melihat wajah saya full, karena kalau saya pakai slide nanti slide-nya lebih besar, wajah saya kecil ya. Nah, Bu Reni tawa-tawa tuh ya, karena dia tahu saya memang agak-agak narsis. Tapi ini perlu saya pikir buat kita semua teman-teman, supaya kebenaran firman itu lebih dinyatakan daripada slide-nya. Ya. 1 Samuel 30, teman-teman, yuk kita baca ayat yang pertama ya, sampai ayat yang ke-6 ya. Saya akan bacakan buat teman-teman. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, tadi yang saya katakan setelah dia pergi berperang, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Ditawan oleh siapa? Bangsa Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun. Ya. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, memang karena dibakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi nangis udah nggak kuat lagi, dia nangis benar-benar ya. Saya nanti cerita dikit. Ini kalau nangis udah nggak kuat, saya nggak ngerti nih. Jadi air mata sudah habis kali ya. Saya sudah lama nggak nangis. Kemarin saya sempat meneteskan air mata gara-gara anak saya berangkat kuliah ke luar negeri ya. Kuat, terus begitu saya ngelihat, dan saya lagi tiduran, saya lagi istirahat, ngelihat anak saya. Ingat, dalam mimpi saya ada anak saya itu yang besar.
sedih gitu, pas bangun sedih ya. Berat, ada perasaan sedih gitu loh. Itu baru sedih. Saya ngebayangin nih kalau Daud, istri anak-anaknya hartanya semua habis, dirampas, istri anak-anaknya ditawan, dia menangis dengan suara nyaring sampai mereka nggak kuat lagi nangis. Jadi mungkin nangis udah begitu kali ya, udah terseguk-seguk gitu loh ya. Sangat sangat hebat kesedihannya. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinom perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu, ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, bagian terakhir dari ayat 6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa Daud encourage himself in the Lord his God. Encourage himself. Jadi merecharge, menguatkan kembali keyakinan kepercayaannya kepada Tuhan. Teman-teman, saya mau kasih gambaran sedikit. Ziklag. Apa sih sebetulnya Ziklag ini? Ziklag buat Daud itu adalah bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kesehatan, bicara tentang kenyamanan, bicara tentang kebebasan, teman-teman. Ya, Ziklag bicara banyak hal, banyak hal-hal yang baik, bicara hope, pengharapan, karena dia bebas di sana. Dia lari daripada daripada Saul saat itu, ya kan? Jadi dia sangat nyaman sekali tinggal di Ziklag. Ya. Tapi tiba-tiba Ziklagnya bakar, teman-teman. Nah, apa yang terjadi, teman-teman? Ziklagnya hilang. Apa yang terjadi? Dia menangis. Dia menangis dengan suara nyaring sampai nggak bisa lagi menangis. Bahkan apa yang terjadi? Rakyatnya bersepakat untuk melempari dia dengan batu, teman-teman. Melempari dengan dia batu. Nah, ini situasi yang saya coba bawa. Ini kisah Alkitab. Kita coba bawa dengan situasi kita hari ini. Kita banyak mengalami dalam kehidupan kita situasi-situasi yang baik. Kesehatan yang sempurna. Suasana yang nyaman. Harapan yang baik. Karir yang baik. Bahkan kekayaan yang baik, teman-teman. Banyak hal yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Dalam hidup saya, dalam hidup teman-teman semua. Ya. Tapi ketika satu situasi dalam satu waktu ternyata Ziklag kita ini dirampas. Harapan kita dirampas. Apa sih respon kita sebenarnya? Apakah kita menyalahkan, mencari kambing hitam? Ini gara-gara si ini nih, ini gara-gara atasan saya nih, ini gara-gara teman gua nih, sehingga gua jadi begini nih. Ini gua susah nih kayak begini ya. Baru waktu lalu kita banyak sedang mengalami pik-piknya sakit COVID. Ketika kita kena, Tuhan, kenapa saya, Tuhan? Kenapa saya mesti yang kena? Banyak teman-teman saya juga yang mengalami kesedihan, kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ya, ada keluarga yang kehilangan ibunya, kehilangan mamanya, sementara anak-anaknya masih kecil. Ada keluarga yang kehilangan papanya, sementara papanya adalah salah satu tulang punggung di tengah-tengah keluarga. Sampai sekarang nggak bisa berusaha tuh. Di dekat rumah saya ada, dekat rumah Ibu Reni itu, langganan Ibu Reni, dekat tukang bakmi, ya kan? Tukang bakmi terkenal di Gading Serpong, ya, meninggal si engkoknya gitu ya. Istrinya sampai sekarang belum bisa buka, anak-anaknya masih kecil juga. Banyak kesedihan-kesedihan. Lalu apa respon kita? Apa respon kita ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai? Gampang sekali kalau kita mengalami hal yang sesuai, respon kita gampang. Oh, haleluya Tuhan, aku bersyukur. Itu gampang, teman-teman. Tapi ketika kita mengalami hal yang tidak baik, hal yang tidak sesuai, hal yang tidak ideal, apakah kita masih tetap mau beriman sama Tuhan? Apakah kita mencari kambing hitam? Apakah kita mempertanyakan, Tuhan, kenapa saya, Tuhan? Kalau Tuhan mau jawab, Tuhan jawab lagi. Emang kenapa kalau bukan lu, Hendra? Kenapa? Kamu sudah begitu diberkati. Terus kenapa kalau memang hal ini terjadi atasmu? Kenapa kamu mempertanyakan hal itu? Nah, teman-teman, apakah di tengah situasi yang tidak ideal ini kita masih bisa mengucap syukur? Ya, saya melihat Bu Ani, ya Bu Ani kan sempat terpapar juga ya dalam situasi yang tidak ideal di rumah sakit. Tapi saya melihat, waduh,
Meskipun nggak dandan, tapi mukanya masih kinclong, masih bisa ajak suster, perawat, dokter di sana ketawa, ketiwi, memberikan sukacita, ngirim foto di grup, kita ketawa-tawa juga, ya kita melihat bagaimana Bu Wani juga masih tetap punya pengharapan, yakin gitu ya, bahwa Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan melindungi. Nah, apakah di tengah situasi-situasi yang nggak ideal ini, seperti yang dialami Daud, teman-teman, bahkan Daud katakan, bayangin teman-teman, dia sendiri sudah sedih, nangis saja sudah nggak bisa, ya nangis sudah nggak keluar suara, sampai tidak kuat lagi menangis. Kita mencatat itu, ya. Tapi sudah begitu nggak selesai, rakyat yang mau lemparin dia dengan batu, teman-teman. Blaming kan rakyat ini, gara-gara lu sih ngajak kita perang, gara-gara lu sih keluar kita dari Israel, sehingga gua tinggal di Ziklag, sehingga istri anak-anak gua, sehingga harta gua hilang, hancur gitu kan, dan lain sebagainya, banyak hal. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah yang Daud yang sedang posisi terpojok ini? Daud tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara dia. Ini Daud ini luar biasa imannya, teman-teman. Ketika bangsa Israel semua ketakutan berhadapan atau melawan Goliat, ketakutan, dia bilang, "Gua yang menghadap kamu." Katanya, "Jangan sampai lu mempermalukan bangsa Israel," katanya. Karena Allah yang akan melawan kamu, bukan aku, kata Daud. Jadi Daud ini imannya luar biasa. Karena itu kita mencatat di ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena mengatakan hendak melempari dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Teman-teman, kita bisa mengalami banyak hal, banyak situasi yang tidak ideal dalam hidup kita. Kita banyak mengalami juga berkat, kasih, karunia, kebaikan Tuhan, teman-teman. Situasi yang enggak ideal bisa dipandang menjadi tidak ideal ketika kita melihat memang ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau melihat dengan mata iman kita mau melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sesungguhnya dalam hidup kita akan tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tetap nyata. Ya. Karena teman-teman, Roma 8 ayat 28, teman-teman boleh catat nanti, lihatnya nanti aja. Bunyinya gini, ini bahasa Indonesia gini kira-kira. Bahwa Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bilangnya apa? Bahwa mereka yang terpanggil sesuai rencananya, bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris lebih menarik tuh. Ya, we know that all things work together. Jadi bukan Allah yang terus bekerja. Ini pemahaman saya luar berubah, teman-teman. Dulu saya berpikir, oh Tuhan tuh bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu kerjaan Tuhan, dan kalau saya mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu itu akan baik adanya, akan mendatangkan kebaikan. Jadi situasi saya, situasi anak-anak Tuhan tidak pernah tidak baik. Situasi anak Tuhan tidak pernah tidak ideal. Itu pemahaman saya ketika saya baca Roma 8:28 yang versi bahasa Indonesia ya. Tapi ketika saya mengerti bahasa Inggrisnya dan saya lihat bahasa aslinya, sebenarnya kata-katanya bukan begitu. Terjemahannya agak kurang pas. Kata-kata dalam bahasa Inggris saya katakan all things work together. Jadi kondisi-kondisi itu segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa sih segala sesuatu? Situasi yang baik, situasi yang tidak ideal, itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan kita bersyukur saja ketika kita diberkati, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita pekerjaan kita baik-baik saja, teman-teman. Tapi justru ya kita juga harus yakin dalam kondisi yang nggak ideal sekalipun, ada kasih Tuhan di sana. Dan kondisi yang nggak ideal itu, Tuhan sedang membawa kita untuk melewati sebuah proses, untuk melewati sebuah perjalanan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa belajar, mengerti bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita, teman-teman. Ya. Hal yang perlu kita lakukan apa? Yang pertama, encourage yourself in God. Kuatkan kepercayaan pada Tuhan, teman-teman. Kuatkan itu. Ya. Kita sering lemah. Kenapa kita lemah? Karena lebih banyak informasi dari dunia yang kita terima, yang nggak bisa kadang-kala kita hindari. Kita ada di banyak WA group, teman-teman. WA group. Kita ada banyak dalam komunitas. Kalau dulu dikumpul, ketemuan, teman-teman. Kita nongkrong dikit, sini gosip.
Lu tahu gak sih ini begini-begini? Lu tahu gak sih ini begini-begini? Lu tahu gak berita begini-begini? Ya kan? Lu tahu gak kemarin ya si ini begini lu sakit COVID terus tiba-tiba dia meninggal gara-gara apa? Itu simple, cuma gara-gara cuci tangan. Cuci tangan sebelahnya kecipratan, udah kena COVID-nya, meninggal tuh orang gara-gara cuci tangan. Kita takut akhirnya teman-teman. Ketika cuci tangan, kita pakai sarung tangan, bingung kan? Cuci tangan pakai sarung tangan gitu loh. Ya kan? Terus ke kantor pakainya bukannya lagi masker 2 lapis, masker 6 lapis, teman saya ada masker 6 lapis gitu ya, ketakutan ya apa nggak bisa napas sama sekali, ya kan? Dia pakai face shield, pakai kacamata, pakai Google, ketakutan teman-teman, sehingga dia lupa bahwa all things work together. Tuhan memang tidak menjanjikan bahwa Hendra kamu nggak akan kena COVID, Hendra kamu nggak akan kesusahan, tidak, Tuhan nggak janjikan itu, tapi Tuhan berjanji all things work together. Kalau Tuhan izinkan itu, kalau hal itu terjadi atas hidup saya, tapi saya percaya, saya mengencourage myself bahwa segala sesuatu itu akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Ada peristiwa, saya percaya Bu Wani, teman-teman yang mengalami masa-masa tidak ideal ketika waktu-waktu yang lalu itu, ada banyak hal yang dapat direnungkan. Ada banyak hal yang dapat menjadi sebuah cerita, sebuah kesaksian. Dan semuanya baik adanya, teman-teman. Ya. Jadi, kita perlu mengencourage yourself in God. Ini yang pertama. Ya. Lalu apa lagi? Nggak cukup sampai, ya Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Nggak cukup, teman-teman. Kenapa? Kalau kita cuma sampai di situ, maka mujizat tidak terjadi, teman-teman. Harus ada yang berikutnya. Kita belajar dari Daud. Apa yang Daud lakukan, teman-teman? Setelah Daud menguatkan kepercayaannya, kita baca di ayat 7, ya, 1 Samuel 30 masih saya baca. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Jadi Daud memerintahkan untuk membawa efod. Efod itu lambang apa sih? Efod itu lambang kekudus. Efod itu baju jubah, teman-teman. Jadi zaman perjanjian lama dulu ketika seorang imam mau masuk ke bait Allah, ya, ke mendekati perjanjian tabut perjanjian Allah itu, dia harus kudus. Kudusnya gimana? Dia harus pakai baju efod. Jadi baju efod ini melambangkan kekudusan, teman-teman. Kalau kita mau keluar dari kondisi-kondisi yang tidak baik, tidak ideal ini, menang atas kondisi-kondisi ini, maka kuatkan kepercayaanmu, dan yang kedua, stay being holy in God. Tetaplah hidup kudus dalam Tuhan. Jauhi pikiran-pikiran yang tidak baik. Jauhi perkataan-perkataan yang nggak baik. Jauhi perilaku-perilaku yang tidak kudus, teman-teman. Ya. Kalau hidup kita masih tidak kudus, perkataan kita nggak kudus, berpikiran kita nggak kudus, ya. Bagaimana mungkin kita bisa kudus, kita bisa mencari sesuatu yang baik, kalau ketika kita tidak ideal, kita bukan mencari kebenaran firman, tapi kita nonton Netflix. Netflixnya begitu nontonnya pembunuhan pula, nontonnya yang sakit penyakit pula. Ya pasti jadi lemah, teman-teman. Ya kan? Tapi kita harus being holy, pakai effort, dekatkan diri sama Tuhan, carilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan, teguhkan, teman-teman. Ya, kuatkan itu, teman-teman. Stay being holy in God. Itu yang kedua. Kita belajar dari Daud. Daud menguduskan dirinya. Dan ketika dia menguduskan dirinya, lalu dia mengatakan apa? Lalu ayat 8 mengatakan, ketika dia sudah pakai effort itu, kemudian apa? Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, akan dapatkah mereka kususul? Dua pertanyaan, betul? Kita baca ya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ya. Dia bertanya sama Tuhan, dia meminta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Ya. Dan luar biasanya teman-teman, kalau teman-teman lihat di ayat 8, jawaban Tuhan apa? Dan ia berfirman, ia ini huruf besar berarti Tuhan, berfirman kepadanya, kepada Daud, apa? Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Kedua. Dan ada yang ketiga nih. Melepaskan para tawanan. Ini luar biasa ya teman-teman. Makanya ayat di firman Tuhan mengatakan, apa yang kau minta di dalam namaku, maka engkau telah menerimanya. Ya. Bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kau katakan, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya, bahkan sebelum
Doa itu diucapkan, tapi baru dalam pikiran kita, Tuhan sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita, teman-teman. Maka jangan pernah sungkan untuk berdoa. Saya nggak pernah sungkan untuk selalu diminta untuk memimpin doa. Karena buat saya adalah doa itu adalah bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman diminta doa, itu adalah sebuah kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mengajak teman-teman yang lain, yuk kita komunikasi sama Tuhan. Apa yang mau kita minta? That's it. Sama aja kayak Anda berkomunikasi dengan Bu Reni, berkomunikasi dengan Bu Wani, sama teman-teman. Tapi memang harus ada yang kedua tadi itu tuh, stay being holy. Harus jaga pikiran, perkataan, perbuatan kita, teman-teman. Ya, lalu kita tanya Tuhan. Ini luar biasa saya katakan. Kenapa luar biasa? Tadi teman-teman coba lihat. Daud tanyanya berapa? 2 pertanyaan. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Tuhan jawab nggak? Jawab. Tuhan bilang apa? Kejarlah. Itu jawaban Tuhan. Daud tanya 1, Tuhan jawab 1 dulu nih. Lalu pertanyaan kedua, akan dapatkah mereka aku susul? Lihat itu. Daud cuma tanya itu loh. Tuhan jawab apa? Engkau akan dapat menyusul mereka. Bahkan Tuhan kasih jaminan lagi jawaban yang luar biasa. Dan melepaskan para tawan. Jadi Daud makin firm. Gue susul dan gue bisa menang, kata Daud. Nah, ini dia hikmat Tuhan, teman-teman. Dan Daud akhirnya bertindak. Lalu kalau kita lihat di berikutnya, saya langsung lengkap ke ayat 18. Teman-teman boleh lihat di sana. Daud ngejar dan sebagainya macam. Dia ya, dia walk by faith. Dia melangkah dengan iman dia. Dia yakin. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Maka Daud ayat 18, melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal kecil sampai hal besar. Dari hal kecil, teman-teman. Jadi mungkin kalau saat itu ada kaos kaki yang dibawa, kaos kaki itu juga kebawa pulang juga tuh. Ya kan? Sepatu yang kebawa gitu, sepatu anak dibawa juga. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal kecil sampai hal besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Artinya ada recovery dari Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan kembalikan semuanya luar biasa sempurna adanya, teman-teman. Ini dia kebaikan Tuhan. Teman-teman, apa aplikasinya dalam hidup kita di dalam marketplace hari-hari ini? Banyak masalah, banyak situasi-situasi yang baik dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita. Itu baik adanya. Kita harus mengucap syukur atas hal itu. Kita harus melihat ini sebagai kemuliaan untuk nama Tuhan, dan kita harus menyaksikan ini bagi orang lain. Aku diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan dalam hidupku. Ya. Tapi satu hal, teman-teman. Ada situasi-situasi yang tidak ideal juga yang mungkin akan kita hadapi, yang sedang kita hadapi hari ini, yang sudah kita hadapi di waktu yang lalu. Tapi jangan khawatir, teman-teman. All things work together. Memang Tuhan akan bekerja dari situasi-situasi yang nggak baik itu, situasi-situasi yang baik dan tidak baik itu, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, engkau boleh lewat lembah kekelaman, tapi engkau akan selamat, kata Tuhan. Engkau akan lewat dalam kegelapan, tapi engkau akan selamat karena firman-Ku akan menerangi jalan. Tuhan katakan itu, teman-teman. Ya. Nah, bagaimana caranya? Teguhkan keyakinan kita, encourage yourself. Gimana sih cara kita encourage yourself? Susah sekali. Betul, saya juga malam susah. Kenapa? Karena 8 jam sehari kita ada di kantor. Teman-teman Halo BC bisa 24 jam kali kalau 3 shift diambil semuanya, ya kan? Di 24 jam, saya 8 jam, mungkin lebih nih dari tadi pagi saya di kantor, jam 7 pagi saya di kantor sampai jam berapa sekarang? 7 malam, 12 jam nih. Ini gara-gara Jimmy sini ya, jadi saya mau pulang nggak bisa ya. Nggak, bukan itu. Tapi saya percaya, teman-teman. Ya, banyak informasi, banyak hal-hal yang tidak baik mungkin yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi kita perlu encourage yourself. Encourage yourself nggak bisa sendirian ternyata. Kita butuh komunitas. Ini baiknya kenapa ada persekutuan, apa tadi? DCC, DSTC, apa saja dulu Pak jadi nama itu? DSS ini ya kan. Ini baiknya teman-teman. Recharge teman-teman. Encourage yourself. Dari pujian yang disampaikan, encourage yourself ini kita recharge teman-teman. Recharge pada siapa? Recharge in Jesus. Ketika kita recharge in Jesus, kita diingatkan 2 hal berikutnya, yaitu being holy. Kembali menguduskan diri. Oh iya, kata-kata gue salah. Oh iya, pikiran gue nggak jadi berkat. Oh iya, perbuatan gue nggak jadi berkat. Gue marah, gue males, segala macam. Gue nggak jadi berkat buat orang lain. Being holy, teman-teman. Dan minta hikmat Tuhan. Ya, minta hikmat Tuhan. Dan percayalah,
Tuhan pasti akan selalu memberikan hikmat-hikmat yang baik buat hidup kita, teman-teman. Ya, dan saya percaya bahwa setiap hal baik akan ada bersama kita, teman-teman. Ya. Dan satu hal mungkin dalam kesempatan yang baik ini, saya lihat ada 80 orang berkumpul. Izinkan saya share satu hal, teman-teman. Kita di BCA, kita juga punya satu komunitas yang akan bisa terus meneguhkan kita. Boleh tolong saya minta dijadikan co-host supaya saya bisa share screen? Kalau nggak boleh, saya leave. Oke, sudah? Oh, belum. Ya. Sudahkah? Oke, belum. Di BCA kita punya satu komunitas yang kita sebut dengan sepakat berdoa, teman-teman. Dan ini isinya adalah seluruh insan-insan BCA dan alumni BCA yang tergerak untuk, bukan tergerak ya, yang rindu untuk bersekutu bersama-sama. Ya, oke, ini saya share ya. Yang kita sebut dengan sepakat berdoa. Sudah kelihatan? Ininya? Sudah. Sebentar. Kelihatan, Pak. Ya. Apa sih sepakat berdoa ini? Saya bukan jualan, ya ini informasi karena ini kan sesuatu yang baik ya. Saya tidak mengambil keuntungan kok dari sini. Apa sih ini? Ini adalah oikumene, komunitas oikumene bagi insan BCA Group dan alumninya. Teman-teman welcome diajak untuk bergabung dalam komunitas ini ya. Bu Wani ada di dalam WAG-nya. Nanti pertemuan kita akan secara online 2 minggu sekali saja. Hari Minggu, teman-teman, jam 5 sampai jam 6:30, teman-teman. Kita sudah lakukan ini saya menginisiasi ketika mulai terjadi awal pandemik di 10 Mei 2020. Saya berpikir apa yang perlu saya lakukan untuk meneguhkan, untuk menguatkan, sehingga melawan semua informasi-informasi ketakutan-ketakutan yang banyak kali disebarkan di tengah-tengah kita terkait COVID. Saya percaya saya harus meneguhkan, encourage myself in God, dan encourage itu saya butuh teman-teman. Karena itu saya undang beberapa teman-teman lagi itu datang kira-kira 20-30-an orang, akhirnya terus tambah. Dan ini dari Kanwil 5 Medan sana sampai Kanwil 4 Makassar sana ya, bahkan ada di Manado itu ikut join sama-sama kita di jam dan waktu yang sama ya, di 17 sampai 18:30. Apa isinya? Pujian penyembahan, ada kesaksian juga dari teman-teman kita ya, 1 orang, lalu sharing firman Tuhan, dan yang terakhir yang menjadi kekuatan kita, doa syafaat buat dunia, buat negara, buat BCA. Bu Wani pernah mengambil bagian juga di sini, memberi kesaksian. Tinggal Bu Reni nanti akan sharing firman Tuhan di sini kayaknya ya. Nah, fokusnya apa? Fokus kita adalah bagaimana anak-anak Tuhan di marketplace kita, teman-teman, bisa menerapkan keteladanan kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus menjadi terang buat banyak orang. Fokus kita ada 4, kita pegang nilai-nilai dan membangun karakter Kristus. Menyatakan kehidupan Kristus itu dalam kebenaran, kasih, dan kuasa. Banyak anak-anak Tuhan mengaku saya anak Tuhan, saya Kristen, bahkan Kristen katanya. Bedanya apa? Kalau Kristen itu sudah sejak lahir sudah Kristen, katanya ya. Kristen, tapi hidupnya tidak bisa menyatakan kehidupan Kristus dan bentuk kebenaran, nggak punya kasih dan nggak ada kuasa, teman-teman. Ya, pekerjaannya tidak produktif, nggak ada kuasa berarti. Nah, kita mau anak-anak Tuhan punya kuasa di dalam marketplace, dan sehingga orang lain itu akan melihat, kok dia bagus dalam pekerjaannya, orangnya baik, penuh kasih ya. Kayak Bu Reni ini kan orang yang sangat baik, Bu Wani gitu kan. Nah, memultiplikasi kehidupan Kristus ini menjadi contoh buat kita, buat orang lain yang belum percaya. Dan terakhir, bagaimana kita menjadi pilar doa. Pilar doa, teman-teman, menjadi pilar doa bagi perusahaan, bagi negara, dan bagi dunia. Ya, ini teman-teman bisa hubungi saya. Ada beberapa teman-teman juga yang terlibat di sini yang kita sebut dengan kru sepakat berdoa. Ada Pak Andreas Andi di Kepala KCU Kebayoran, ada Ati di HCM, ada Dani di Manado, ada Dwi Rini di corporate strategi, di tim saya juga ada Bu Giokni dan Bu Kartika yang alumni BCA. Teman-teman, silakan teman-teman hadir. Waktunya nanti minggu lalu kita baru ketemu, berarti yang next year ini kita akan ketemu lagi tanggal 10 Oktober, teman-teman. Nanti saya akan share linknya, flyernya kalau teman-teman berkenan untuk hadir. Ini bagian dari kita recharge in Jesus, teman-teman. Ya, ingat teman-teman, bahwa segala sesuatu itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Encourage yourself in God, ya, being holy, ya, pray. Maka kamu akan mendapatkan wisdom, hikmat dari Tuhan dalam mengatasi zikzak yang hilang dari hidup kita, teman-teman. Amin.
Saya ajak teman-teman sama-sama kita naikkan satu pujian ini. Boleh tim dari musik menyanyikan pujian ini, ya. Biar ini menjadi sebuah kekuatan buat hidup kita, sebuah peneguhan buat hidup kita, ya. Bahwa kita ada hari ini, teman-teman, ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Kita ada hari ini itu karena mujizat Tuhan yang terus melangkahi, yang terus menyertai kehidupan kita. Boleh teman-teman WL, Christ, teman-teman worshiper bisa bantu. Hidupku tanda mujizat sertai tiap langkahku, bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan, thank you Jesus. Ya, Tanda mujizat sertai tiap langkahku, amin, amin. Kau Kau bersamaku di dalam Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan. Haleluya. Tiap langkahku Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes, thank you, Jesus. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah janji komitmen kami bahwa hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tempat kerja, ruang kerja kami, bangku kami, meja kami, di mana kami berada tidak membatasi hidup kami untuk menggenapi firman-Mu ya Bapa. Justru di mana kami berada hari ini, khususnya buat teman-teman di SLDI, aku percaya Tuhan, Kau akan pakai mereka semua menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang telah disampaikan malam hari ini, isi hati-Mu telah menyatakan buat kami semua bahwa kami perlu recharge in Jesus. Harus terus being holy in God dan pray as God untuk minta hikmat Tuhan. Sehingga kami nggak lagi digalaukan, dilemahkan oleh situasi-situasi yang nggak ideal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami terus encourage myself in Jesus. Encourage myself in God, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Secara khusus aku berdoa buat SLDI, buat pemimpin-pemimpinnya, buat Ibu Wani Sabu, Ibu Reni Septiana, beserta segenap pejabat-pejabat yang ada, teman-teman yang ada, tim yang ada, khususnya tim-tim yang ada yang hadir hari ini Tuhan. Aku percaya Tuhan ada berkat Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Engkau terus jaga hati mereka.
Pakai mereka Tuhan di mana saja mereka berada, sehingga tergenapilah firman-Mu Tuhan, bahwa terang mereka, kebaikan mereka akan dilihat oleh semua orang, dan mereka, orang-orang itu akan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa firman yang ditaburkan malam hari ini tidak berhenti malam ini. Tapi firman ini akan menjadi benih subur di tanah yang baik, sehingga akan terus bertumbuh dengan subur dan berkembang, menguatkan iman setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Amin. Yesus, haleluya. 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 Terima kasih kepada Bapak Hendratan yang sudah menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Thank you. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati, boleh angkat tangannya. Ya puji Tuhan, banyak yang diberkati. Sebelum Amin. kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh ada Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan Tuhan, kami satu hati Tuhan berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan, Engkau yang sembuhkan bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera dari sorga Tuhan boleh melimpah Tuhan turun ke bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lihat kebaikan Tuhan yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari bangsa kami akan semakin pulih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Dari kota-kota sampai dengan desa-desa ya Bapa. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat bangsa kami Tuhan. Buat kota kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kota kami Tuhan, biar bangsa kami Tuhan boleh terus memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ada hati-Mu Tuhan di bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar setiap seruan doa-doa kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau angkat tangan kami Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan yang di tempat ini Tuhan. Berdoa Tuhan untuk Bu Wani Sabu Tuhan. Berdoa buat Bu Reni Tuhan Yesus. Berdoa buat Mama Jai Tuhan. Buat Mas Rizky Tuhan Yesus. Buat Kojim Tuhan. Buat Bang Al Tuhan Yesus. Buat Mas Arik ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pemimpin yang sudah Engkau tetapkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah pilih Tuhan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tuhan, kiranya kebijaksanaan ada atas pemimpin kami Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan ada atas pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Engkau yang berikan kesehatan Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan ya Bapa atas pemimpin-pemimpin kami dan keluarga besarnya ya Bapa. Biar perlindungan Tuhan turun ya Bapa atas pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh keluarga besar SLDI Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang berikan sukacita atas kami semua Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu juga turun Tuhan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus buat Mama Jai Tuhan yang akan training Tuhan Yesus. Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan ada atas pemimpin kami ya Bapa. Agar semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau boleh pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhir Tuhan. Biar segala kemuliaan, segala hormat layak bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Hendra. Thank you. Selaku Kadis
Kadif Corporate Strategy and Planning, kepada Bu Wani Sabu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bu Wani, kepada Ibu Reni, kepada Mama Jai, kepada Ko Jimmy, kepada Babang Al. Terima kasih. Sebelum kita berpisah atau keluar dari Zoom, boleh kita foto bersama. Nah, teman-teman yang mungkin kameranya masih off, boleh dinyalakan kameranya ya. Bu Ani mau speech. Penjelasan mungkin harus ini ternyata persatuan kita dengan yang lainnya. Karena Suaranya putus. oh iya memang buruk Ren, mengatakan pakai wifi yang bagus. Reni, Ya Bu, nggak kedengeran tadi Bu. Tadi keputus, Bu Wani. ya bisa ya wifi-nya. Nah, ini oke, ini sudah oke. Ya udah jelas. Kalau ditanya persekutuannya Halo BC ini, Yang lainnya mesti mute dulu. Ya. oke. Yang lain mute ya. Persekutuan kita itu nggak cuma Kristen atau Katolik, tapi juga Cireni, Buddha, Jayanti, Aldi, Arik itu sebenarnya Muslim gitu ya. Tapi kita juga mereka tetap berkumpul untuk ikut persekutuan ini. Jadi inilah diversity-nya Halo BCA. Wow. Sampai ngebut-ngebut pulang gitu. Mendengar dan mendapatkan firman Tuhan hari ini. Ya, thank you Bu Wani. Bu Reni, thank you. Nah, untuk Thank you Pak Hendra. Mama Jai tadi ya? Jayan, Mama Jai katanya. Saya bingung, kok ada Mama Jai ya. Kalau saya cuma ada satu di SLDI Bunda Wani aja, kok ada Mama Jai. Enggak Pak, itu anak-anak Pak. Makasih ya Pak Hendra. Thank you Bu Wani. Yuk mau foto? yuk. Bapak Ibu, kita ada 4 slide. Untuk setiap slide-nya akan 2 kali foto. Ya. Oke, dimulai dari start slide pertama. Yuk. Oke. Tahan dulu sebentar. Ditunggu dulu sebentar. Ya, sudah. Selanjutnya. Udah. Oke, slide kedua 1 2 3. Sudah. Ya, sudah. Selanjutnya untuk slide selanjutnya. Slide ketiga 1 2 3. Ditunggu dulu sebentar. Masih di slide ketiga. Oke, slide terakhir 1 2 3, ditahan. Ada penampakan. Belum, ditunggu dulu. Oke, di slide terakhir diulang 1 2 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Thank you. teman-teman Pak Hendra. Terima kasih Bu Reni.
Wani, Bu Thank Rini. you. Thank you. Terima kasih semuanya. Thank you. Bu Wani, thank you. Tuhan berkati teman-teman. Tuhan Yesus berkati Claudio. Thank you. Terima kasih Pak Hendra. Bye. Terima kasih semua. God bless. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Semuanya. Thank you, Tim. Jenif ya. Ya, sama. Ya, thank you. Terima kasih Pak Hendra. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Thank you, Ibu. Makasih Bu Ani, Bu Reni. Makasih Bu Ani. Thank you ya semua tim. Hati-hati pulangnya. Ya. Thank you. Bye. Bye. Hah?